Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Rizka, podcastnya anak muda yang gaul dan suka berkarya. Applause. Thank you. Balik lagi bareng aku, Sarah, halo. Dan ada kakak Uci. Halo, ini podcast kedua. Wow, podcast kedua, gokil. Ya? 3 deh kayaknya, 3 Sar. Lo sering diundang ya ke sini ya? Lumayan. Alhamdulillah ya. Karena memang sudah lama ya kamu di sini ya. Sudah. Masya Allah. Dari tahun berapa kak? Dari tahun 2010. Gokil, gue belum masuk sini. Belum, lu masih main becekan ya? Oh enggak deh kayaknya. Jadi malam ini kita mau ngobrolin hal yang menurut gue penting. Emang gue aja gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ya udah, kan kita ceritanya anak muda. Iya. Emang masih muda ya? Muda, gaul, dan berkarya. Masya Allah. Jadi gue tuh punya sesuatu yang akan kita obrolin sama kakak Uci. Kita mau ngobrolin apa kak? Soal critical thinking ya. Wow. Critical thinking artinya apa Sar? Tahu nggak? Berpikir kritis artinya. Gitu kan? Kan critical thinking, berpikir kritis. Itu artinya bahasa Inggris ya bahasa Indonesia. Udah gitu doang. Critical thinking ya, critical thinking. Ya udah, kita mau ngomong critical thinking karena saat ini mungkin itu salah satu skill yang harus kita punya karena bisa bikin kita lebih tahu apa yang harus kita pikirin dan tidak perlu kita pikirin. Gitu gak sih? Kurang lebih. Wah. Gitu, kurang lebih. Jadi apaan kak critical thinking? Kasih tahu, please. Apaan critical thinking? Sebenarnya berpikir kritis. Bingung. Tuh kan bener gue. Jadi gini. Ini tuh salah satu data yang menarik dari World Economic Forum, bahwasannya skill yang perlu dimiliki kita dan generasi di bawah kita, itu salah satunya adalah kemampuan menganalisa, berpikir kritis. Oh, menganalisa ya berarti. Menganalisa, berpikir kritis, dan banyak lagi, ada sekitar 7 poin lah, ada 9 poin. Oh. Dan itu menggeser kemampuan lo berhitung, kemampuan lo yang sifatnya tuh taktikal gitu. Kalau dulu kan kayak kuliah jurusan finance, bisa ngitung segala macam. Nah sekarang tuh skills yang sifatnya itu teknis, itu digeser sama kemampuan berpikir kritis, kemampuan lo menganalisa segala sesuatu. Karena setahu aku memang banyak juga yang apa ya, kita itu bisa digantikan sama robot lah yang sama yang ngitung. Nah, komputer. Itu salah satu alasannya itu. Iya benar-benar. Jadi satu-satunya yang tidak bisa digantikan oleh robot adalah kemampuan otak lo untuk berpikir kritis dan menganalisa. Yeah. 1 tambah 1 robot bisa dikerjain. Benar. Codingannya bisa lo tempelin di back end, dia bisa ngitung sendiri. Tapi kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2 robot nggak bisa kerjain? Oh betul sekali. Jadi make yourself different with your brain gitu. Jadi iya lo sih. harus Karena, gunain benar-benar. kepala lo untuk menganalisa. Makanya gue bilang gini, kalau sekarang lo takut lo akan digantikan oleh robot, berarti lo harus mempertanyakan sebesar mana lo menggunakan kapasitas otak lo sehingga lo takut digantikan oleh robot. Ini deep juga ya. Ya, karena gini, ada kemungkinan besar misalkan sekarang nih di sebuah perusahaan tim finance ada 4 orang, bisa jadi nantinya finance itu cuma butuh 1 manajernya doang. Sisanya misalkan diganti nama robot, pakai programming apapun yang kita nggak tahu ya. Iya. Di 10 tahun, 20 tahun yang akan agak mengerikan juga ya. Tapi 1 orang yang dipertahankan adalah yang mampu mengolah data. Berarti apa? Dia bisa berpikir kritis dan menganalisa. Benar-benar. Jadilah 1 orang itu. Itulah kenapa kita harus berpikir kritis. Itu kenapa kita harus berpikir kritis? Karena penting sekali saudara. Nabi Ibrahim juga kan berpikir kritis ya, makanya bisa menemukan Tuhan. Iya, benar. Dia melalui proses. Karena kekritisannya Nabi Ibrahim disandingkan sama Nabi Muhammad. Di salat juga dibaca ya saudara. Di salat juga dibaca. Jadi bapaknya kita. Yes. Bapaknya kita. Itu kan berarti kita dikasih contoh dua manusia yang dua-duanya cerdas. Nabi Muhammad yang juga sangat cerdas, dan yang satu lagi yang sangat amat kritis. Kalau Nabi Muhammad kan dibersihkan hatinya, diajarkan langsung. Nabi Ibrahim mencari melalui proses pencarian gitu. Jadi, berarti dia menganalisa. Benar-benar. Jadi kalau misalkan sekarang tiba-tiba kemampuan berpikir kritis tuh menjadi salah satu skill yang sangat wajib dimiliki. Sebenarnya kita tuh udah dikasih tahu bahwasannya penting untuk berpikir kritis gitu.
Oke. Dan udah ada contohnya. Bener-bener penting banget ya berpikir kritis tuh. Jadi bisa buat bertahan hidup, benar juga ya. Bisa ya dong. Kayak misalkan Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim tadi, dia mencari Tuhan dan menemukan karena dia ada proses berpikirnya. Proses berpikir, dikasih otak buat berpikir kan. Bener. Kalau misalkan ini Nabi Ibrahim ya, karena kan aku nggak ngerti nih ya gimana Nabi Ibrahim bisa berpikir, maksudnya kalau diaplikasikan lah ya ke kehidupan sehari-hari kita gitu loh. Gimana ya Kak gue? Proses berpikir kritis ya maksudnya. Iya. Cara berpikir kritis. Iya. Jadi apakah gimana? Gue sebenarnya nggak tahu kapan awal mulanya gue mulai berpikir kritis. Oke. Karena dulu waktu SD itu gue pendiam banget dan nggak pernah gitu mikirin kayak kalau lo melihat gue yang sekarang, gue SD sampai SMP itu gue nggak kayak gini. Gue nggak aktif ngomong, public speaking gue juga nggak bagus. Gue pun nggak punya kemampuan menganalisa, enggak. Tapi ada satu titik bahkan gue tuh mau nanya aja tuh gemeteran tangan gue, saking gue takut dan gak terbiasa sebenarnya. Iya. Sampai akhirnya gue ikut organisasi, lalu gue merasa ada yang nggak tepat. Nah itu kayak awal mula gue mulai berpikir kritis. Ketika lo mempertanyakan sesuatu yang mungkin sudah berjalan gitu ya, tapi kok lu ngerasanya kok kayak gini sih? Jadi berpikir kritis tuh nanya ya. Lu punya banyak pertanyaan di kepala lu. Jadi ya antara lu keras kepala juga sih. Kok keras kepala jadinya? Gue pernah ngisi materi juga kan di Rizka Studio tentang personal branding ya. Gue lupa deh personal branding atau apa yang gue bilang. Kita tuh dikasih kelebihan dan kekurangan sama Allah. Iya. Ketika itu kita nggak bisa taruh balance di tengah, misalkan keras kepala nih, orang-orang yang keras kepala itu biasanya kritis, bisa jadi kritis. Karena dia nggak gampang dikasih tahu. Iya. Ketika dia nggak gampang dikasih tahu, dia akan bertanya kenapa gue harus melakukan ini. Kenapa gue harus masuk sekolah? Kenapa sekolah penting? Disuruh mak gue. Kenapa gue harus bisa matematika? Kenapa? Kan jadi banyak kan keras kepala kan? Iya benar-benar. Kalau keras kepalanya dialihkan kepada sesuatu yang tepat, instead of cuma membangkang untuk segala sesuatu yang dia nggak inginkan, itu bisa melatih dia untuk berpikir kritis sebenarnya. Nah gue seperti itu. Betul pembangkang Kak. Gue keras kepala nggak bisa dikasih tahu. Jadi kayak misalkan nih, kayak di kantor deh, di kantor ya. Gue udah bikin laporan presentasi. Gue udah jelasin semuanya, tiba-tiba kayaknya itu gak kayak gitu deh. Oh ya, kenapa? Oh ya, kenapa? Gue bisa nanya gitu. Iya, ini gak kayak gini. Kalau dia gak bisa ngasih jawaban yang tepat, gue gak akan berhenti dan gue gak akan bilang itu benar. Meskipun mungkin dia benar, tapi dia gak ngasih tahu gue rumusnya. Kenapa dia bilang jawaban dia benar. Wow. Tapi maksudnya di apa ya, itu kan nanya gitu kan. Maksudnya menanyakan sesuatu yang memang ya mungkin ada statement terus kita tanyain terus statement itu gitu kan. Apakah statement itu memang benar atau enggak gitu misalnya. Nah menurut gue ya, gue sih masih bingungnya, tetap bingung sih. Maksudnya gini loh, gue berpikir nih, gue udah nanya nih kenapa gitu kan. Gue udah nanya nih, gue udah mempertanyakan dalam diri gue. Misalkan gue dapat statement apa, terus gue nanya kok kayak gini gitu. Terus gue kan harus menggali kan, jawabannya apa. Terus kalau misalkan nemu satu lagi, otomatis kan terus gitu kan. Nah kalau misalkan digambarin gitu, gue sih akan pusing sih, karena di otak gue tuh bakalan banyak banget pertanyaan, terus gue nggak bisa mengurai pertanyaan gue sendiri gitu loh. Karena memang nggak ada batasan lo untuk menanyakan hal yang sama gitu misalkan. Exactly. Kan lu kritis, lu boleh bertanya sebanyak apapun. Kalau lu baca buku, mungkin yang diajarkan itu adalah how to-nya, membangun kepala kita untuk punya runtutan daftar pertanyaannya, sampai bisa dalam banget. Nah ini mungkin karena gue kuliah desain juga kali. Kalau desain tuh kan kita punya yang namanya mind mapping ya. Mind mapping, tapi mind mapping itu hanyalah sarana berlatih untuk otak lo terbiasa memetakan sesuatu. Itu cuma buat latihannya doang. Jadi misalkan gini,
Rizka kan lagi pemilihan ketua baru nih. Okay. Rapat umum anggota Rizka 2020. Ya, kita ini deh, kalau misalkan lo masih bingung ketika harus bertanyanya seperti apa. Iya, benar. Ini case yang berbeda ya. Okay. Misalkan gua calon jadi MPR kan. Oh, cute. Oke. Gue menjadi MPR, gue mau menyelesaikan masalah apa? Ketika gue punya kemampuan berpikir kritis, gue tidak akan mengeluarkan program yang tidak ada masalahnya. Oke. Ya, tapi karena gue punya kemampuan berpikir kritis, gue cuma butuh tahu masalah apa yang ingin gue benahi, lalu gue kasih solusinya. Nah, jadi nggak muter-muter. Bener-bener. Gitu. Tapi kan ada proses ya, kayak yang tadi kita bilang, berpikir kritis tuh maksudnya dari yang masalah apa dikasih solusi. Terus tuh gue harus menanyakan hal apa aja gitu loh. Apakah gue, maksudnya pertanyaan-pertanyaan relevan sama apa yang harus gue cari gitu loh Kak. Contoh. Lu mau apa? Jadi misalnya nih, gue mau pergi ke sini nih. Ke Sunda Kelapa. Betul. Oke. Pasti kan gue akan nanya, kenapa gue pergi? Pertanyaan apa yang memang mengharuskan gue jadi pergi ke Sunda Kelapa? Gue gak nyampe di situ. Saya lu mau pergi ke Sunda Kelapa, tiba-tiba lu mager gitu. Iya, terus pasti kan banyak tantangannya lah ya. Misalkan gue harus naik busway dulu lah, kayak gimana lah. Berarti kan harus banyak yang gue pikirin kan di otak gue gitu loh. Kalau misalkan ada bantuan tadi mind mapping, berarti kan gue harus mikirin pertanyaan apa nih yang akhirnya tuh gue nyampe di Sunda Kelapa gitu loh. Kayaknya kalau buat pergi ke Sunda Kelapa ini gak perlu critical thinking sih Sarah. Oke. Ini cuma perlu lu membreakdown lu ingin atau lu butuh gitu. Oke. Ini gak perlu. Ya tapi intinya sebenarnya ya kalau misalkan lu mau melatih gitu kemampuan berpikir kritis untuk hal yang sederhana itu. Berarti kan di situ lu harus membreakdown, gue mau pergi ke Sunda Kelapa ini butuh. Gue butuh pergi ke sana karena gue butuh ilmu. Atau kalau sebatas lu ingin, ketika banyak tantangan lu bisa jadi nggak ingin. Tapi kalau lu butuh, gue butuh sana karena gue butuh ketemu sama si A buat tanda tangan surat. Lu butuh kan? Berarti kan lu mau nggak mau kan pergi. Atau gue butuh sana karena gue mau datang ke kajian ustadz ini gitu. Karena gue pengen dapat ilmu. Lu butuh gitu. Kalau lo mau berlatih dari hal sesederhana itu, kan, itu bisa. Itu bisa dijadiin critical thinking juga sih menurut gue ya. Karena kan pasti kan gue udah tahu why-nya kenapa gue harus kesini. Terus caranya gimana? Apakah gue akan naik busway? Gue apakah naik Grab? Atau Gojek? Please sponsorin kita gitu. Atau maksudnya bisa jalan kaki gitu kan. Jadi ada cara-caranya gitu kan. Dan itu jadi kita punya banyak opsi, terus kita jadi punya banyak tahu juga sih, jadi tahu caranya bisa begini, caranya bisa begitu gitu loh. Latihannya bisa dimulai dari situ. Tapi itu memang berarti bisa pakai pertanyaan 5W1H. Oke. Jadi kemampuan berpikir kritis itu adalah bagaimana lu membuat struktur di dalam kepala lu ketika ada sebuah masalah. Jadi lu secara otomatis tuh terprogram tuh kepala lu tuh terstruktur. Wah, banyak berlatih ya. Terstruktur, dan itu ketika lo memang rajin berlatih, nanti tuh kalau lo ngeliat ada masalah, udah auto. Itu lo tahu nih, dia kusut banget nih. Lo cuma ngeliat dari jauh, lo udah tahu, yang harus gue tarik yang ini biar dia gak kusut. Itu perlu berlatih keras loh. Itu. Karena pasti kan kita setiap hari lah ya, kita dihadapkan sama pilihan-pilihan nih. Kita harus pilih yang mana gitu kan. Otomatis kita perlu berpikir kritis di situ. Iya. Itu harus biar kita bisa right choose decision. Harus dilatih. Jadi jangan males pakai otaknya sih sebenarnya. Jangan males pakai otaknya. Jadi kayak jangan males pakai otaknya. Jangan cepat puas terhadap satu informasi yang lo dapet. Jadi kayak misalkan pandemi corona gitu. Corona itu mematikan. Ya lo jangan puas sampai situ. Cari literasinya yang banyak. Ini efeknya nanti kemana-mana. Gitu. Efeknya akan bagaimana lo melihat sebuah masalah dari beragam sudut pandang. Nanti lu bisa tahu, ini bisa jadi kayak gini tuh karena ini. Banyak banget. Kayak misalkan tiba-tiba lu menerima gosip tentang gua gitu, Sar.
kalau lu terbiasa untuk berarti berpikir kritis, lu pun bisa mengkritisi orang yang lagi gibahin gua gitu. Oke. Lu tidak menelan mentah-mentah. Nah, Sar, lu tau gak sih? Gua kan cari fakta-faktanya sendiri ya. Uji tuh kan kayak gini. Nah, kalau otak lu udah terprogram untuk berpikir kritis, lu kan akan mencocokkan data. Iya. Kalau data lu belum punya datanya, lu akan mencari datanya. Itu proses berpikir kritis juga ya. Berpikir kritis juga. Gila. Oke, itu pemasukan itu input yang bagus buat gue karena gue masih bingung caranya gimana sih, maksudnya apa yang memang pertanyaan-pertanyaan yang relate sama apa tujuan gue gitu loh. Nah, kalau misalkan desain, lo kan anak desain ya kan? Aplikasinya gimana sih critical thinking dan desain gitu? Antara desain dan critical thinking, mind mapping. Oke. Iya, kayak misalkan lo mau bikin desain temanya ulang tahun gitu, ya lo udah mesti membreakdown gitu. Yang ulang tahun cewek apa cowok? Yang ulang tahun cewek berarti gue pakai warnanya pink. Kalau yang ulang tahun cowok gue pakai warnanya biru. Oke. Gue udah iya benar. Ya gue udah harus memutuskan apakah gue akan pakai mayoritas image atau gue pakainya vektor atau apa. Nah itu kan ya kayaknya sih salah satunya terbentuknya gue dari situ juga sih. Organisasi terus desain kuliah desain itu terbentuk. Itu memang harus diutarakan begitu kalau jawabannya. Jadi kan kalau misalkan kita di buku ada statement kita bisa cari ya kan. Kita browsing sendiri gitu. Tapi kalau misalkan kayak di kelas apa gitu, otomatis kan lo harus sering nanya biar lo berani nanya juga. Pertanyaan lo berbobot gitu lah ya. Kayak lo tidak lo. Tapi jangan ngarang juga. Kalau gue justru biasanya di dalam kelas jarang nanya. Oke. Jadi lo kan perlu sendiri. Gue kan cari sendiri. Jadi kayak kalau misalkan nggak perlu banget dan terlalu gimana gitu, gue nggak akan kayak di dalam kelas. Kayak kalau misalkan udah cukup aja. Kecuali lo emang nggak nyimak gitu. Jadinya lo nggak tahu, lo hanya mengulang apa yang orang lain udah sampein. Lalu lo harusnya tahu dari orang, cuma lo jadi nggak pernah lagi gitu. Karena biasanya kalau misalnya datang ke kelas itu kan materi baru ya. Kecuali lu udah dikasih modulnya, lu disuruh baca dulu di rumah, lu baru open discuss, baru lu bisa nanya. Terus sebenarnya pembelajaran yang tepat seperti itu sih menurut gue. Karena mengasah kita buat ya itu berpikir kritis itu. Nah itu kenapa gue jarang nanya kalau di kelas. Gitu. Karena nggak dikasih modul dulu, gue nggak suruh kaji dulu. Jadi apa yang mau gue diskusikan dan perlu gue tanyakan, gue butuh waktu dulu. Kalau misalkan kan tadi desain ada proses berpikirnya juga nggak sih? Ya berpikir. Ini tadi gue kasih tau lo saat jadi kayak membreakdown mappingnya mulai dari warna segala macam itu kan proses kita untuk menghasilkan desain yang bagus. Design thinking. Ya design thinking itu sebenarnya kan kemampuan kita untuk mendesain cara berpikir. Gue kira tuh design thinking tuh kan lo anak desain, jadi ada proses berpikir untuk ngedesain gitu nggak sih? Enggak juga. Oke. Iya, nih siapa tahu kalau dia mau nanya juga bisa di YouTube-nya Rizka juga. Di komen aja ya. Silahkan nanya yang banyak biar kita tahu kebutuhan kalian apa. Siapa tahu kita harus mencari data yang baru untuk menjawab pertanyaan ya. Iya. Gitu sih. Ada lagi kakak Sarah yang mau ditanya? Waduh, gila ya. Gue sih bingung sebenarnya kalau misalnya desain thinking tuh gimana gitu loh. Karena ya tadi yang gue pikir lo cuma mau ngedesain, lo perlu berpikir. Itu critical thinking. Itu kalau misalnya desain thinking sama critical thinking. Beda bahasa aja sebenarnya. Desain thinking itu kayak itu kemampuan lo untuk itu harus research dulu segala macam. Itu itu berpikir kritis benar juga. Itu sesimpel rajin-rajin bertanya aja dan jangan cepat puas sama jawaban-jawaban sudah kita dapat. Iya, cari tahu. Even itu orang paling dekat lo sekalipun, termasuk kepada orang yang sangat lo percaya, guru lo sekalipun, orang tua lo, siapapun. Nah, mempertanyakan kayak gitu, misalkan ya, kan gue bukan siapa-siapa, terus maksudnya ilmu gue juga otomatis kurang lah ya. Misalnya dalam hal agama gitu. Nah, itu gue misalkan ada ayat, terus kita mengelaborasi ayat tuh kayak gimana sih, misalnya ya kan kita tetap berpikir kayak tadi Nabi Ibrahim, dia nanya, mungkin bahasanya nggak nanya kalau ya, maksudnya
berpikir di otaknya dan akhirnya menemukan gitu loh. Kalau itu baru kejadian di gue tahun 2020 kemarin sih. Semenjak pandemi kan punya banyak waktu ya. Semakin kritis. Wow. Salah satunya ya? Ya, salah satunya gue menemukan betapa dahsyatnya 3 kul yang selama ini disepelekan. Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Menurut gue itu 3 surat yang dahsyat banget. Bahkan gue pernah sharing di Instagram story gue, kalau lo mau tahu obat corona itu apa, Al-Falaq. Karena kalau misalkan lu pahami banget, isinya Al-Falaq itu adalah perlindungan, betapa lu sangat memohon kepada Allah. Ada 3 perlindungan yang lu minta di situ. Zikir pagi petang, kalau lu nggak sempet baca Qul Huwallahu itu lu udah minta 3 perlindungan dari beberapa ayat yang sangat pendek. Iya sih, di Al-Quran aja memang ada termasuk 3 Qul itu. Dan itu detail sekali loh di situ. Allah bilang kita minta perlindungan kepada Allah di waktu subuh sampai tenggelamnya matahari dari gangguan penyihir yang meniupkan dari bulu-bulu. Itu udah lengkap banget, mau apa lagi? Dari yang gaib, yang real. Iya. Jadi gini, kalau balik lagi, gue orangnya kan tidak cepat puas ketika gue disuruh hanya membaca tanpa gue tahu makna. Karena buat gue sia-sia. Iya. Meskipun ada nilai pahalanya, tapi gue agak tambeng, keras kepala kan gue bilang. Gue keras kepala, dan tugasnya gue gak pernah baca itu 3 kul tiap habis sholat sebenarnya. Sampai tahun 2020 kemarin itu gue menemukan artinya sedahsyat itu gue baru baca. Karena attach sama itu surat ya gitu. Karena gue ngerasa kayak gue bilang sayang sama orang, tapi gue nggak memaknai sayang itu, jadi kan gak nyampe ke orangnya. Benar juga ya. Gue baca sesuatu, gue nggak tahu artinya. Gimana gue mau khusyuk dalam menghafalkannya kalau gue hanya fokus kepada kuantitasnya. Oke, ini deep sekali. Jadi gue lebih. Karena itu terjadi di gue juga sih. Gue lebih baik berdoa dengan bahasa gue sendiri. Karena gue tahu yang gue minta apa, yang gue bicarakan apa. Iya. Itu gue, tapi jangan ikutin gue. Karena mungkin gak baik gitu. Karena mungkin ada, mungkin baiknya ya dibaca aja. Terus Qul huwallahu ahad. Jadi gak cuma melafalkan aja, tapi tahu maknanya apa. Karena selama ini gak ada, gue belum menemukan. Mungkin ngaji gue kurang jauh ya, mungkin teman-teman sini ngaji lebih jauh dari gue. Gue tidak diberitahukan runtutannya tuh kenapa Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Karena dibuka dengan Al-Ikhlas itu, kita tuh yakin dulu, berserah kepada Allah dulu. Katakanlah wahai Muhammad, aku Tuhan, satu-satunya Tuhan yang berhak kau sembah, dan aku akan mengabulkan segala benarmu. Kita bridgingnya gitu dulu, yakin dulu. Oke, gue yakin Allah cuma ada satu, dia yang akan mengabulkan segala perintah gue. Masuk ke ayat kedua, Al-Falaq, gue meminta perlindungan kepada Tuhan yang cuma satu. Makanya urutan ayatnya tuh seperti itu ya. Iya, ditutupnya sama An-Nas. Yes. Tuhan yang punya segala manusia. Dan gue berlindung, nah kali ini yang di Anas, gue berlindung, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran yang disebabkan oleh setan. Selesai kan? Iya, itu full perlindungan. Full, seharian minta memohon perlindungan, baca 3 surat itu aja. Mulai dari kita tauhidnya dapet, kita bilang kita yakin dulu sama Allah, kita minta perlindungan dari manusia. Dan beneran kita minta perlindungan dari manusia dan dari yang gaib juga. Yang gaib juga semuanya, full kan? Gitu. Memang full protection, insyaallah. Itu kan, nah kemampuan berpikir kritis menjadi penting juga ketika di situ. Jadi nggak serta-merta tiba-tiba kita gampang banget dikasih kayak inputan dikit-dikit. Oh ini begini, oh ini begini, oh si itu begitu. Iya, pasti kan nggak langsung oke gitu sama statement itu, dan kita malah nyari. Bener nggak sih gitu ya? Jadi berdoa, semoga dicondongkan kepada yang benar. Amin. Cool. Itu mau jadi cool ya. Tapi iya, maksudnya itu bagus juga loh, karena apa ya, kita beneran harus bener-bener setidaknya paham lah ya apa yang kita baca, nggak cuma melafalkan aja. Yang meskipun melafalkan ada pahalanya, benar-benar. Dan kemampuan ketika kita mengingatkan berpikir kritis untuk ibadah pun, lu baca Al-Quran udah jadi guru-guru pengen khatamin. Aku, iya. Tapi baca satu halaman sekarang Al-Quran gue tuh penuh stabilo. Karena di notes gue banyak. Iya, dan gue baru masuk di ayat yang selama ini Pak Ustadz sering bilang malaikat itu sayapnya panjang, dan ada satu surat yang Allah bersumpah atas nama malaikat. Dan gue bisa berhasil mengingat itu karena kemampuan berpikir kritis, dan gue stabiloin. Karena karena kita berpikir, kita bakalan ya itu
nyari dan terus bakalan ingat terus kan. Selain gue tadinya, nih kalau lo mau bertanya manfaat berpikir kritis apa kak kalau untuk suatu agama yang tadi gue nggak aware untuk baca zikir tadi itu, even sekarang gue aware untuk baca zikir pagi petang. Karena lu boleh buka Al-Quran lo dari juz 1 sampai juz 30, silakan hitung. Di situ Allah banyak bersumpah atas nama pagi dan petang. Hitung, itu banyak banget di-repeat hampir di semua surat. Ya, hampir di semua surat Allah bersumpah atas matahari yang terbenam dan tidaklah aku jadikan bagi kaum yang berpikir pergantian waktu antara malam dan siang itu selalu diulang-ulang. Banyak banget di situ. Banyak sih hari ini. Kalau lo mau baca, kalau lo penasaran mau sekarang kan lagi eranya propaganda konspirasi, lo baca di Al-Quran itu ada di pertengahan surat sekitaran juz 15 sampai 20-an, gue lupa. Kamu tidak meragukan kalau sudah lama di sini. Di sekitaran juz 15 sampai 20-an, di situ ada beberapa ayat yang Allah menyampaikan tentang kondisi nanti menuju akhir zaman itu seperti apa, dan Islam itu nanti akan kembali menang, negara mana yang akan kita taklukkan, semuanya ada di situ. Tapi karena ampunnya jauh ya, it happen, insyaallah. Dan nanti lo akan lebih tenang menghadapi ke depannya akan seperti apa. Benar. Gitu. Gila ya. Gue benar-benar ngerasa seperti ini nih berpikir kritis, karena biasanya kan ya nggak usah nanya toh ada jawabannya sedikit-sedikit googling, cuman kita nggak perlu ngerasa harus cari apakah ini benar, apakah itu harus dipikirin banget gitu loh. Jadi buat gue ya berpikir kritis tuh jadinya setelah gue tahu nih ngobrol sama lo, jadi gue bisa ngerti ternyata kita benar harus mengerti kenapanya, jadi kita lebih sadar dan lebih ngerti kenapa sih kita harus melakukan sesuatu gitu ya. Iya. Dan jadi nanti kalau misalkan, jadi kita nggak cuma sekedar marah ketika ada kaum feminis atau orang-orang yang kita labeli liberalis dan lain-lain. Sebelum kita bereaksi marah, cari tahu dulu. Nanti susah ada argumen kalau kitanya sendiri nggak tahu. Benar. Dari kayak kemarin tiba-tiba muncul soal jilbab itu nggak melindungi perempuan-perempuan kok, bukti banyak perempuan-perempuan yang masih diperkosa. Oke. Gitu kan? Gue cari tahu. Gue ngobrol sama Lana, gue mau tahu asal muasal awal mula perintah hijab itu turun apa, di Al-Quran disebutkannya seperti apa, dan fungsinya seperti apa. Dan memang akhirnya gue tahu gitu bahwasannya memang hijab itu turun perintahnya sebagai identitas wanita muslim dan sifatnya mencegah. Nggak ada di Al-Quran, di literasi manapun lu dipastikan tidak akan mendapatkan pelecehan seksual, lu tidak akan diperkosa. Nggak ada. Nggak dipastikan, saya pastikan enggak. Itu pencegahan. Benar sih. Gue tanya sekarang, lu pakai helm buat apa? Buat melindungi kepala tuh. Ada jaminan nggak kepala lu bakal pecah? Iya. Nggak ada, tapi lu masih mau pakai helm nggak? Mau dong. Exactly. Iya. Oke ya saudara-saudara. Betul. Karena kan sekarang nih pandemi, otomatis kita banyak yang kesusahan lah ya. Terus otomatis gue juga banyak yang di layoff juga, di kantor gue juga ada gitu kan. Terus gue juga jadi berpikir kayak tadi yang manusia digantikan sama robot, it happen gitu loh. Sekarang udah mulai terjadi lah ya kayak gitu. Nah itu gue, wah ini gue harus apa nih yang harus gue lakukan kalau misalnya gue tidak bekerja gitu loh misalnya. Nah otomatis kan gue harus cari cara lah gimana caranya biar gue tuh ya nggak harus bekerja yang kayak sekarang itu bisa digantikan sama komputer kan. Itu pentingnya berpikir kritis sih. Yeah. Kira-kira menurut lo kak, biar nggak layoff. Mungkin itu kotak-kotak beberapa banyak orang juga sih karena ini ya closing ini ya. Oke. Sebenarnya kalau soal di layoff atau apapun itu, ini soal peran sih. Bagaimana lo ingin dinilai dimanapun lo berada, di kantor, di organisasi, di circle sosial lo, di keluarga lo. Gue sangat merasa kemampuan berpikir kritis lo itu yang nanti akan membedakan lo dengan yang lain, yang akan secara tidak langsung membuat lo menonjol gitu.
beda kualitasnya sama orang yang aktif berbicara tapi nggak ada isinya. Ketika lu muncul, ini nanti orang nih yang dia aktif ngomong tapi nggak ada isinya ini akan kelihatan jeleknya. Ketika lu ngomong tapi pakai data, karena dengan berpikir lo akan cari fakta-fakta, lo akan cari data. Iya. Dan lo akan diam ketika lo nggak punya data. Benar sekali. Karena nggak perlu buang-buang waktu kan. Iya. Dan terus dimanapun lo berada, lo pasti akan dipertahankan. Lo harus belajar sepertinya. Karena lo sih kurang kritis ya menurut gue ya. Karena kan ya udah gitu, kerja aja. Lu nantinya nggak akan takut sama siapapun. Ketika lu merasa lu benar dan lu punya data, sama aja lu tahu lu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah yang lu yakini kebenarannya, maka lu tidak akan takut terhadap apapun. Sama. Jika lu berpikir kritis, lu punya data, kalau lu nggak punya, ya lu ngapain ngomong? Kalau lu salah, lu akan diam. Tapi ketika lu ngomong benar, lu akan ngomong benar. Jadi lu nggak akan bisa dijatuhin, lu akan terus kasih data, Bahkan ketika lu mampu berpikir kritis, lu mengumpulkan data yang cukup kuat, lu bisa meruntuhkan orang yang paling keras di dunia ini. Karena datanya. Karena lu punya data. Dan ketika dia nge-feedback lo, dia terus ngajak lo discuss, lu tetap punya data. Itulah kenapa critical thinking jadi skill yang harus dibutuhkan saat ini. Dan jangan takut ketika lu punya akurasi data, lu harus berkorban untuk itu. Tapi lakukan itu untuk diri lo. Ini contoh di kerjaan ya. Contoh di kerjaan, waktu gue masuk ke kantor gue pertama kali, gue mempropos untuk melakukan pembenahan website di revamp. Kantor gue nggak mau keluarin budget. Iya kan punya website. Udah punya, nggak mau keluarin budget karena dia nggak mau keluarin budget, jadi ide gue ditolak. Karena gue yakin sama ide gue yakin sama data yang gue punya, gue bayarin pakai uang gue sendiri. Wow, berkorban sekali ya saudara. Karena gue menunjukkan kualitas gue. Dan gue bilang ketika akhirnya convert menjadi sales, balikin duit gue. Dan convert, duit gue balikin. Alhamdulillah. Lu dapet apa? Lu dapet penilaian bahwa lu bekerja yang tidak semata-mata karena uang. Lu mau menunjukkan dedikasi lu. Dua, lu bangga terhadap diri lu sendiri karena data lu benar dan valid. Wow, penting sekali saudara. Karena sekarang buat apa juga, konyol juga lu ngotot-ngotot ngajuin ide sama atasan lo, tapi lu gak berani ditandamin. Lu sendiri gak yakin sama yang lu pegang. Harusnya ketika lu bekerja niat lu bener, lu ter-challenge. Kalau lu emang ngerasa bener, bukan cuma cari duit doang, nanti gaji lu akan naik dengan sendirinya kok. Kalaupun perusahaan ini gak bisa menghargai lu, perusahaan di luar sana pasti akan banyak yang menyaplok lu. Lakukan itu untuk diri lu sendiri. Seperti itu ternyata ya. Gak cuma di agama yang harus kita beneran ngerti, nggak cuma melafalkan aja tapi ngerti maknanya, tapi juga di pekerjaan yang beneran wow. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ya, doakan cukup ya. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Uci. Sama-sama. Semoga ini bermanfaat sih, tapi buat gua. Mudah-mudahan bermanfaat juga. Bermanfaat ya, nggak bosan-bosan. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Bincang-bincang di sini. Arigato. Ya, sampai kita bisa ketemu lagi di podcast Rizka yang lainnya. Salam Rizka, muda, gaul, berkarya. Thank you.